Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah belajar beberapa palet, salah satunya ada text view. Kali ini kita akan belajar palet yang namanya button, dan kita akan belajar juga cara nampilin action dari ketika button diklik, terus kita akan nampilin sesuatu message dari button yang kita klik nanti. Di sini kita akan coding sedikit, kita akan mulai coding. Jadi di sini teman-teman mesti mulai serius. Di sini codingnya nggak bisa drag and drop kayak yang di desain. Kalau ada enak nih nanti nih. Cuma ini nggak bisa karena kita akan bikin suatu metode. Metode itu akan dipanggil di button. Terus jadi button itu ketika diklik dia akan ada suatu aksi sesuai yang kita coding di logiknya. Oke, kita mulai aja teorinya. Button sama seperti tadi, bisa dibikin di desain tab atau di XML. Properties button yang sering dipakai biasanya menggunakan onClick. Jadi di properties button yang sering dipakai biasanya onClick. OnClick ini maksudnya jika button diklik dia akan ngelakuin apa sih? Ya, nanti kita akan praktekin membuat suatu event sederhana dengan onClick. Di properties onClick kita bisa menyisipkan sebuah metode. Nah, metodenya ini nanti yang kita bikin di aplikasi Java-nya. Jadi kita bikin suatu metode di aplikasi Java, terus kita bikin metode nih, terus kita panggil metodenya di properties onClick. Terus sebuah metode ditulis di file Java. Ya, metode kita tulis di file Java. Biasanya kalau defaultnya ini di file main activity.java yang kemarin kita sudah lihat juga. Terus ini proses menampilkan sebuah message. Jadi untuk menampilkan sebuah message sebenarnya ada beberapa, bukan cuma ini aja. Cuma yang saya akan praktekin, kita akan menampilkan message. Ini prosesnya dulu. Prosesnya yang pertama perlu memanggil class view di parameter method. Jadi di method yang kita bikin di parameternya kita mesti panggil ini class view. Deklarasi class pemanggilan yang kedua kita deklarasikan di isi metodenya. Kita panggil kelas yang untuk ngeluarin message-nya. Terus untuk menampilkan message sebenarnya ada beberapa metode yang saya akan bahas di pertemuan ini. Ada dua. Log ini dia menampilkan message, cuma hanya di tampilan di compile-nya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar JavaScript, nah di situ juga ada menampilkan message di log. Nah, kira-kira sama seperti itulah. Yang kedua, dia ada menampilkan message dengan menggunakan kelas TOAS. Jadi kelas TOAS ini nanti kita contohin juga. Dia ada tampilannya lebih keren. Dia tampilannya di desain aplikasi Android kita. Di sini teman-teman kita codingnya menggunakan bahasa Java. Makanya kemarin saya bilang di pertemuan pertama kita mesti tahu Java untuk kita belajar aplikasi Android ini. Jadi kalau teman-teman yang belum bisa Java konsep dasarnya mesti belajar dulu, karena kita codingnya kita menggunakan Java di Android. Oke, kita langsung tes mulai aja. Kemarin ini sudah belajar beberapa palet text view. Kita hapus aja. Hapus. Kita akan belajar apa ya tadi ya, lupa. Oh ya, button. Kita akan belajar button. Ini button ya, ada di sini di widget button. Ini button. Misalkan namanya untuk menggantinya sebenarnya gampang. Teman-teman bisa double klik aja. Nah, sini bisa ganti nih. Buttonnya misalkan namanya click me. Nah, di sini. Jadi kita akan contohin
ketika button ini diklik, dia akan keluar sebuah text message. Misalkan apa, nanti kita akan bikin. Ini coba kita compile. Oh ya, untuk mengcompile teman-teman mesti kita akan dalam belajar kali ini, kita dalam belajar di course ini saya akan menggunakan Genymotion yang kemarin di pertemuan pertama sudah kita install. Pastikan posisinya ada statusnya on. Saya udah onin. Kalau belum, kita start aja. Terus untuk menjalankannya klik ini, compile tanda ini. Terus pilihnya yang ini, yang lagi online. Karena udah online, jadi udah start, jadi dianya online. Kalau tadi di sini off, dia nggak akan terdeteksi di sini. Nah, ini diconteng aja biar kita pas compile nggak keluar dialog kayak gini. Klik OK, dia akan compile. Tunggu aja. Nah, klik monitornya kalau pengen lihat. Kita tunggu aja. Ini pertama jadi agak lama. Nah, ini udah nih. Nah, ini klik me. Sekarang nih, kalau kita klik, dia nggak akan keluar event apapun. Di sini di bagian konsol juga nggak ada keluar event apapun karena kita belum kasih sebuah metode ya ketika akan jalanin si button ini. Nah, kita akan mulai coding. Biar kita klik, dia keluar sebuah message pesan. Caranya kita di slide kita akan nampilin menggunakan dua cara. Yang pertama log, yang kedua adalah toas. Jika teman-teman bingung, gampang sekali untuk implementasinya. Teman-teman tinggal ketik aja ininya, kelas ininya, log atau tosnya, terus di dokumentasinya dia akan, di dokumentasi Android dia akan nyertain contohnya. Coba kita tes aja ya. Pertama kita akan lakukan ngeluarin message menggunakan log. Kita tulis nama kelasnya, terus spasi Android. Kalau log Android. Nah, di sini ya, kalau paling pertama kita buka aja. Nah, di sini ada cara gunainnya. Untuk gunain sebuah log ini kita tulis log titik v. Ini tag pesannya, ini tag untuk tagnya kita isi, terus koma spasi message-nya. Message-nya apa? Kita contohin aja ya, log. Untuk kita coding, kita codingnya di bagian main activity.java, letaknya di sini. Java di sini. Nah, main activity.java. Nah, ini kita akan ngoding di sini, kita akan buat suatu metode di sini. Kita pertama bikin metode, misalkan public. Jadi teman-teman, saya nggak akan bahas Java-nya karena sesuai persyaratannya di awal. Kita sebelum belajar course ini, teman-teman mesti tahu dasar Java. Jadi saya akan tulis saja. Kita akan bikin sebuah metode public void, nama metodenya terserah, misalkan pesan. Untuk cara pembuatan metode saya juga saya sudah bahas nggak akan bahas di sini, tapi saya sudah bahas di video tutorial tentang Java. Di sini di bagian parameter kita tampilin view, kita panggil kelas view. Nah, teman-teman mesti ini nih, kontrol spasi
enter. Jadi kenapa seperti itu? Biar dia auto import, karena dia mesti import. Nah, dia view. Jadi kalau teman-teman nulis manual nih, saya hapus nih view-nya nih, hapus, kita tulis view biasa tanpa kontrol spasi biasa, jadi nggak ke import. Nantinya pas kita compile dia akan error. Jadi teman-teman, saya kasih saran ke teman-teman untuk memanggil suatu kelas, ketik nama kelasnya, view, kontrol spasi, enter, jadi ya otomatis auto import. Nah, ini untuk mencegah error, karena kalau nggak diimport dia akan error. Terus nama objeknya misalkan view. Di sini kita akan implementasikan kelas dari log. Di sini dia dokumentasinya dia menggunakan log.v. Kita coba tes log titik v, sama menggunakan kontrol spasi juga. Dia parameternya ada string tag, berarti dia berupa string. Parameter keduanya untuk message-nya. Jadi dia ada dua parameter tag-nya terserah mau tulis apa, yang penting pakai string. Yang kedua adalah message-nya. Jadi kita enter aja, kontrol spasi, pokoknya selalu kontrol spasi biar dia auto import. Nah, dia auto import log nih. Kalau nggak kontrol spasi enter, dia nggak akan auto import. Tadi parameternya inget-inget dia pakai dua string begini. Nah, parameter pertama untuk tagnya misalkan pesan. Di sini message-nya, parameter kedua message-nya misalkan halo Wafik ganteng gini. Oke, kita coba jalanin. Ini ingat-ingat, ini nama metodenya pesan, terus kita implementasiin di button ini untuk supaya kita klik manggil si metode ini. Caranya di bagian buttonnya kita klik, kita ke properties, cari on click. Nah, on click di sini kita panggil metodenya, kita klik aja di sini, dia ada harusnya metode pesan. Nah, ini pesan nih, kita pilih aja pesan. Nah, coba kita jalanin ya. Jadi teman-teman sebenarnya untuk belajar suatu programming apapun gampang kalau teman-teman udah tahu basic dasar konsepnya. Kita cukup lihat di dokumentasinya aja. Dia di situ biasanya udah lengkap nerangin cara makainya, cara manggilnya, cara gunainnya. Lengkap pokoknya. Nah, kita sudah bikin, kita coba tes. Nah, ininya. Nah, kita klik ya. Ini kan ini log itu dia akan tampil hanya di konsol. Nah, kita klik. Nah, dia akan keluar pesannya. Halo Wafik ganteng. Ini pesan ini untuk tagnya, ini message-nya sesuai yang ada di sini. Parameter pertama untuk pesan, kedua parameter keduanya untuk pesannya, message-nya. Nah, dia keluar Wafik ganteng. Nah, ini cara pertama. Kita menggunakan cara yang kedua untuk ngeluarin message. Cara kedua menggunakan kelas TOAS. Nah, ini TOAS. Kita cari aja di Google cara makainya. Ini saya buka di sini supaya teman-teman juga terbiasa menggunakan memanfaatkan dokumentasi TOAS Android. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk kita belajar. Ya, muncul juga di paling pertama. Nah, di sini ada TOAS basic. Nah, ini cara makainya. Untuk TOAS di sini cara makainya ini. TOAS, dia kelas TOAS-nya dipanggil TOAS titik make text konteks. Konteksnya value-nya adalah get application context. Teksnya dia berupa string, terserah kita. Teksnya itu message-nya. Durasinya dia nilainya mesti ini, dia udah ditulisin text TOAS dot length short. Nah, kita tulis aja di sini. Terus untuk nampilnya TOAS titik show.
sini udah lengkap sekali di dokumentasi, tinggal kita praktekin aja. Oke, kita di main activity. Sini kita akan tampilin dua message. Message pertama message di log dan message di TOAS. Di sini kita lihat dokumentasinya. Untuk nampilin TOAS, kita tinggal klik ketik TOAS titik make text. Biasa, seperti biasa, kontrol spasi TOAS. Pilih yang tadi ya, yang ini Android widget titik make text. Nah, di sini ada metodenya udah kepanggil make text. Terus di sini lihat dokumentasi lagi, konteks ya, parameter pertama konteks. Konteksnya di sini value-nya get application context. Klik aja get application context. Nah, terus lagi di sini nih, sangat mudah sekali, koma teksnya, pesannya. Nah, ingat teman-teman, lihat nih di parameter kedua dia perlu teks. Teksnya ini berupa string, jadi string berarti ini pesannya. Maksud teks ini adalah pesannya. Misalkan pesannya halo, samain aja Wafik ganteng. Nah, terus di parameter ketiga di sini ditulisin pakai durasinya, dia berupa integer. Nah, di sini nilainya yang ditulisin TOAS titik length short. Klik aja TOAS. Nah, ini length short. Nah, udah tutup aja. Terus tinggal kita jalanin deh. Coba kita compile. Lihat apa yang terjadi. Oke, kita coba klik ya. Tadi kan pertama kita hanya keluarin di konsol. Coba yang ini, klik. Oh, sebentar, ada yang salah. Ada yang salah di sini. Kita tes. TOAS created but didn't you forget call. Oh iya, so ini show-nya belum ditulis. Di sini kan ada nih show nih untuk nampilin TOAS titik show. Di sini mesti dipanggil metode show-nya dulu biar tampil. Terus saya titik show. Nah, sorry. Nah, kita compile ulang. Nah, ini coba kita klik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Oke ya, dia keluar. Klik lagi. Message yang menggunakan TOAS, artinya message menggunakan konsol. Oke, gampang kan teman-teman? Sekian tentang tutorial belajar sebuah button beserta metode untuk ngeluarin message-nya. Tolong bantu share dan subscribe video ini jika memang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.